Seorang kakek ini berpikir, subhanallah, ini anak muda. Anak muda ini jujur sekali. Padahal rumah dia tidak layak ditempati. Kalau dia adalah orang yang nakal, pasti dipergunakan permata-permata zaman ini. Pasti dia curi permata-permata zaman ini. Berarti dia adalah anak muda yang saleh. Ketika saya memberikan imbalan, ternyata dia menolaknya. Berarti dia anak muda yang sangat saleh sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau kariha al-kafirun. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أرسله بالهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون، puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kekuatan dan kenikmatan melaksanakan ibadah siam dan qiyam Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan untuk menyelesaikan ibadah Ramadan dengan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang selalu setia pada ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun, di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Jadilah kalian orang-orang yang jujur. Inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan ke dalam surga. Wa innal kadhib yahdi ilal fujur. Kebohongan akan mengantarkan kepada kemaksiatan. Wa innal fujur yahdi ilal nar. Kemaksiatan akan mengantarkan ke dalam neraka. Waliyadillah. Ayuhas saimun, pada zaman dahulu ada seorang anak muda yang saleh, seorang anak muda yang jujur. Diceritakan kisah ini. Anak muda itu usai salat di Masjidil Haram, setelah dia bermunajat, berdoa, akhirnya dia mau pulang dari Masjidil Haram. Dia menemukan sesuatu di dalam Masjidil Haram. Ayuhal hadir, dia ambil barang itu. Begitu dia buka, ternyata barang itu adalah barang yang sangat berharga sekali. Tas yang berwarna biru, dan di dalamnya ada permata-permata zamrud dengan nilai yang sangat mahal sekali. Karena seorang anak muda ini yang saleh, maka dia bersegera untuk naik atas bukit. Dia tahu bahwa tidak boleh mengumumkan barang hilang di dalam masjid, karena Rasulullah SAW menyatakan, "Idza ra'aitum man yanshudu dhallah fil masjid faqulu la raddallahu alaih."
faqulu la raddallahu alaih. Apabila kalian melihat dan menyaksikan ada orang mengumumkan barang hilang dalam masjid, maka doakan kepadanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengembalikan barangnya. Inilah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Kembali pada kisah pemuda tadi, maka dia naik ke atas bukit di Mekah itu. Dia panggil semua penduduk Mekah. Dia ucapkan dengan kata-katanya, ya ahla Mekah, ya ahla Mekah, wahai penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, siapa di antara kalian yang telah kehilangan barang yang berharga di antara kalian? Maka berulang-ulang anak muda ini mengumumkan, siapa di antara kalian yang kehilangan barangnya, tolong datang kemari. Sekian kali diumumkan, ternyata semua orang matanya tertuju pada anak muda, karena mereka tidak merasakan kehilangan barangnya. Tidak ada di antara mereka yang mendekati anak muda. Sampai akhirnya pengumuman terakhir anak muda itu, wahai penduduk Mekah, ya ahla Mekah, kalaulah di antara kalian ada yang merasa kehilangan barang yang berharga, permata-permata zamrud, saya menemukannya, dan tolong sampaikan kepada orang yang merasa kehilangan untuk datang ke rumah saya. Dia sebutkan alamat rumahnya dan nomor rumahnya. Dia pulang bawa barang yang dia temukan itu. Ayuhal hadirun, maka begitu diumumkan barang itu, pulanglah anak muda. Beberapa saat ketika anak muda sudah pulang, maka ada orang tua yang mencari-cari barang di dalam Masjidil Haram. Ada seorang kakek-kakek yang kehilangan barangnya. Akhirnya orang tua ini naik juga ke atas bukit. Dia serukan orang-orang Mekah ketika itu, ya ahla Mekah, ya ahla Mekah, siapa di antara kalian yang menemukan permata-permata zamrud yang aku miliki? Aku kehilangan permata itu. Permata itu sungguh mahal sekali harganya. Siapapun di antara kalian yang menemukannya, aku akan berikan hadiah-hadiah yang sangat banyak sekali. Akhirnya ada orang yang memberanikan diri mendekati orang tua itu. Maka begitu mendekat, wahai kakek, beberapa waktu yang lalu ada seorang anak muda naik ke atas bukit ini. Terus bagaimana? Anak muda itu ternyata dia yang menemukan barang yang Anda miliki. Kata anak muda itu, kalaulah ada yang merasa kehilangan, untuk mendatangi rumahnya. Dia sebutkan alamat rumahnya dan nomor rumahnya. Maka bergegaslah seorang tua ini. Dia mencari rumah yang dimaksudkan. Ternyata qadar Allah Subhanahu wa taala pertemukan kakek ini dengan anak muda. Sebelum dia ketuk pintu rumah anak muda ini, dia pandangi rumahnya anak muda ini. Dia lihat rumahnya ini. Ini rumahnya ini enggak layak sekali. Rumahnya ini sangat sederhana sekali. Hadirin rahimakumullah. Berarti dia anak muda yang miskin. Dia anak muda yang tidak memiliki apa-apa. Maka begitu seorang kakek ketuk pintu, ucapkan salam, kemudian dia bertanya pada anak muda itu, ya syabab, bukankah Anda yang menemukan barang di dalam Masjidil Haram? Barang itu milik saya. Maka syabab, anak muda berkata, wahai kakek, tolong sebutkan jenis apa barang yang Anda miliki yang kehilangan itu. Maka dia sebutkan tas berwarna biru dan permata-permata zamrud di dalamnya penuh, harganya miliaran. Maka kata anak muda, benar, semua yang saya periksa ternyata benar. Maka dia masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia serahkan semuanya. Ketika diperiksa oleh kakek, ternyata tidak ada satupun barang yang diambil oleh anak muda. Maka kemudian kakek menyatakan, saya tadi mengumumkan di bukit, siapapun yang menemukan
permata-permata zamrud yang saya miliki akan saya berikan hadiah-hadiah yang besar. Maka saya akan berikan hadiah buat Anda. Apa kata anak muda? Tidak, saya tidak akan menerima hadiah dari Anda. Saya ingin menolong Anda. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita semuanya. Dan ini semuanya tiada lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menemukan kita, yang mempertemukan kita. Maka sekali lagi tolong bawa kembali barang itu. Jangan Anda memberikan kepada aku. Aku tidak menginginkan itu semuanya. Subhanallah. Ayuhal hadir. Seorang kakek ini berpikir, subhanallah, ini anak muda. Anak muda ini jujur sekali. Padahal rumah dia tidak layak ditempati. Kalau dia adalah orang yang nakal, pasti dipergunakan permata-permata zamrud ini. Pasti dia curi permata-permata zamrud ini. Berarti dia adalah anak muda yang saleh. Ketika saya memberikan imbalan, ternyata dia menolaknya. Berarti dia anak muda yang sangat saleh sekali. Maka kembali lagi seorang kakak ini ke Masjidil Haram. Dia laksanakan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah, jadikan anak muda yang menemukan permata-permata zamrud yang saya miliki jodoh buat anak saya. Subhanallah. Ayuhal hadir. Maka seusai dia melaksanakan umrah, dia pulanglah ke negerinya. Ternyata di negaranya dia adalah seorang kakek yang kaya raya. Seorang kakek yang kaya raya yang memiliki seorang anak perempuan. Bahkan dia memiliki masjid mewah sendiri. Ayuhal hadir. Setiap kali dia melaksanakan salat dengan orang yang ada di daerah itu dalam masjid, senantiasa doa itu dia lantunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah, jadikan anak muda yang jujur, anak muda yang saleh itu jodoh buat anak saya, ya Allah. Senantiasa doa ini dia panjatkan kehadirat Allah Subhanahu. Bahkan orang-orang yang di sampingnya berkata-kata, siapa anak muda itu? Di mana dia anak muda itu? Ayuhal hadirun. Qaddar Allah, dalam waktu kurang lebih 6 bulan dari pulang umrah itu, seorang kakek yang kaya raya itu dia meninggal dunia. Seluruh harta warisannya adalah dimiliki oleh putrinya, karena anaknya cuma satu-satu. Qaddar Allah juga, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kepada anak muda yang telah melakukan kebaikan, menolong orang, Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan bagi dirinya mendapatkan musibah yang sangat besar. Dia berhenti dari pekerjaannya dan dia sangat sulit sekali untuk mencari nafkah ketika itu. Inilah tidak mustahil ujian Allah Subhanahu wa ta'ala yang dihadapi ketika itu. Tapi karena seorang anak muda ini saleh dan jujur, maka dia bersemangat, tidak lemah menghadapi ini semuanya. Maka kemudian dia bersikeras untuk hijrah, untuk pindah ke negara lain, mencari pekerjaan di negara lain. Ayuhal hadirun. Maka berangkatlah anak muda ini. Kemudian dia ketika naik atas perahu yang sangat besar bersama beberapa orang, sampai di tengah lautan, qaddar Allah, gelombang besar datang ketika itu. Gelombang besar datang ketika itu. Ujian yang kedua kalinya datang pada anak muda. Musibah terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya menjadikan perahu itu tenggelam. Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan anak muda ini dengan sebilah papan. Maka sampai di daratan. Begitu sampai di daratan, maka berjalanlah anak muda di waktu malam. Dalam kegelapan, dia mencari tempat di mana hendaknya dia bernaung. Subhanallah, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Maka dia begitu mendapatkan satu daerah, di situ ada satu masjid. Masjid ini mewah. Ternyata masjid ini sangat kotor sekali. Kelihatannya masjid ini sudah sekian bulan tidak diurus orang.
Karena anak muda ini adalah anak muda yang saleh, maka di waktu malam itu dia bersihkan masjid itu. Dia bersihkan masjid itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian mendekati waktu subuh, dia bersiap untuk melaksanakan salat subuh. Maka begitu dia kumandangkan azan, orang-orang daerah situ bertanya-tanya, kok di masjid ini ada suara azan? Sudah sekian bulan tidak ada suara azan. Siapa gerangan yang mau memandangkan azan itu? Maka bergegaslah orang-orang daerah situ datang ke masjid. Begitu sampai di dalam masjid, ternyata ada seorang anak muda. Kemudian mereka menanyakan tentang anak muda ini. Anda ini siapa? Dan Anda ini dari mana? Semuanya disebutkan, kesimpulannya dia ingin bekerja, mencari pekerjaan. Maka orang-orang daerah situ menyatakan, Anda tidak usah kemana-mana, Anda bekerja di masjid kami saja. Kami akan berikan hadiah besar buat Anda, kami akan berikan gaji besar buat Anda. Anda urus masjid ini, Anda kumandangkan azan dan Anda menjadi imam, Anda ajari anak-anak kami. Ternyata anak muda itu tetap berada di masjid itu. Ayuhal hadir. Begitu dia menjadi imam dalam salat subuhnya. Subhanallah. Sampai suara anak muda ini sangat indah sekali. Akhirnya orang-orang daerah situ menginginkan tetap anak muda itu berada dalam masjid. Ayuhas saibun. Sekian bulan lamanya anak muda itu bekerja sebagai juru azan, sebagai imam dan pengajar anak-anak daerah situ. Akhirnya dalam musyawarah pengurus masjid menyatakan, anak muda ini jangan dikasih uang besar. Ketika anak muda ini diberi gaji besar, pasti dia akan kembali ke negaranya. Maka bagaimana caranya supaya anak muda ini tetap berada di daerah kita, di masjid ini? Akhirnya dari musyawarah itu sampaikan bahwa anak muda ini harus dinikahkan dengan orang sini. Ini itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kata-kata sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan takdirnya. Maka begitu usai pelaksanaan salat, bermusyawarahlah para pengurus, kemudian bertanya pada anak muda, "Ya syabab, Anda sudah menikah?" Anak muda menyatakan, "Belum." "Anda belum menikah?" "Belum." "Kesempatan Anda belum menikah. Di daerah ini ada seorang gadis yang sangat cantik sekali. Maka saya akan tunjukkan pada Anda." Maka dibawalah di waktu siang anak muda ini ke rumah gadis itu. Begitu menyaksikan rumahnya yang sungguh sangat mewah, anak muda bertanya, "Ini adalah orang kaya pasti." Hadirin rahimakumullah. Begitu sampai di rumahnya itu dengan beberapa orang yang ada di daerah situ, maka anak muda ini diperintahkan untuk melihat wajah anak gadis itu. Anda lihat wajahnya, undur ilaiha, lihat wajahnya. Karena Rasulullah SAW menyatakan, hukum seseorang mau menikah wajib baginya untuk nazar, untuk melihat wajahnya. Cukup yang dilihat wajahnya saja. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana pernyataan Rasulullah SAW kepada beberapa sahabatnya ketika melihat wanita Ansar, lihatlah wajahnya, lihatlah wajahnya. Kalaulah pakai cadar, buka cadarnya, lihat wajahnya. Karena di dalam wajah seseorang bisa menyebabkan sesuatu. Akhirnya begitu anak muda ini melihat gadis itu, ternyata dia juga tidak melihat wajahnya. Apa yang dia saksikan? Yang dia lihat ada kalungnya. Kalung yang melingkar di lehernya. Ternyata anak muda itu berkata, "Ini permata zamrud yang aku temukan di Masjidil Haram." Subhanallah. Berarti gadis ini adalah anak dari seorang kakek yang kehilangan permata zamrudnya. Subhanallah. Akhirnya begitu anak muda menyatakan siap menikah, maka kata anak muda, subhanallah, inilah buah-buah dari kejujuran dan kesalehan. Allah Subhanahu wa taala berikan semuanya. Berikan kekayaan, berikan seorang gadis yang sangat cantik. Ayuhas saimun. Oleh karena itu, tetaplah dalam kejujuran. Buang semua kedustaan dan kebohongan.
Bagaimanapun kebohongan tetap kebohongan. Suatu saat pasti dibongkar Allah Subhanahu wa taala tentang kebohongan itu. Tutup-tutupi seperti apa kebohongan, pasti suatu saat akan dibongkar. Hatta sekian puluh tahun pun pasti Allah Subhanahu wa taala akan membuka semua aib-aib orang yang berbohong itu. Jujur. Ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur. Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kemaksiatan dan dosanya, jujur. Jangan nutupi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok satu kisah yang sangat menarik yang diabadikan Rasulullah SAW, seorang wanita dari suku Juhaina yang dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Dia datang menghadap Rasulullah SAW, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Beri hukum saya ya Rasulullah, saya telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Subhanallah, jujur dia melakukan perbuatan dosa. Siapa orang yang lebih mulia daripada wanita ini? Begitu dia berdosa, dia ngaku. Ini berapa banyak orang-orang berdosa nggak pernah ngaku. Ngambil harta orang lain nggak pernah ngaku, mencuri nggak pernah ngaku, korupsi nggak pernah ngaku. Waliyadzubillah. Membohongi umat, membohongi negara nggak pernah ngaku. Hadirin rahimakumullah. Seorang wanita ini dengan kejujurannya dia menghadap Rasulullah SAW untuk menghukum, untuk minta dihukum atas dosa yang dilakukannya. Akhirnya Rasulullah SAW tidak langsung percaya. Rasulullah SAW panggil para sahabat, panggil keluarganya. Setelah datang keluarganya, apa benar wanita ini telah melakukan perbuatan dosa besar? Betul ya Rasulullah. Kemudian wanita itu bertanya lagi, ya Rasulullah, inni zanaitu, aku berzina ya Rasulullah. Tolong hukum aku ya Rasulullah. Rasulullah perintahkan keluarganya, ahsin ilaiha, bawa pulang. Bagaimana ya Rasulullah? Pulang. Urus dia, jaga dia, kasih makanan-makanan dia yang bergizi. Ketika bayi itu lahir, datangkan kembali. 9 bulan lamanya diurus oleh keluarganya. Begitu sampai 9 bulan lahir bayi, datang lagi wanita ini membawa bayinya yang masih merah. Ya Rasulullah, ini bayiku dari perzinahanku ya Rasulullah. Hukum saya ya Rasulullah. Irji, pulang Anda. Apalagi ya Rasulullah, ini hasil dari dosa saya. Pulang Anda. 2 tahun ke depan, silakan Anda datang kemari lagi. Ketika Anda sudah menyapi bayi Anda, maka silakan Anda datang kemari lagi. Maka dia asuh bayinya. Begitu sampai 2 tahun, bayi itu sudah tidak menyusu kepadanya, dia datang lagi. Ya Rasulullah, ini bayiku yang sudah makan roti, yang sudah tidak nyusu kepada aku lagi. Hukum aku ya Rasulullah, hukum aku ya Rasulullah. Rasulullah SAW panggil semua sahabatnya. Para sahabat pada berkumpul. Rasulullah menyiapkan rajam bagi wanita ini tanpa belas kasihan sama sekali. Inilah hukum Islam. Wanita ini dilempari oleh para sahabat. Dilempari dengan batu sampai ada seorang sahabat yang melempar wanita ini sampai muncrat darah wanita ini sampai ke mukanya. Dia sampai melaknat wanita ini. Rasulullah SAW sampai menyatakan, la tasubbu, jangan sekali-kali Anda melaknat wanita ini. Wanita ini wanita baik-baik. Hatta mat, sampai akhirnya wanita ini meninggal dunia. Begitu wanita ini meninggal dunia, Rasulullah SAW perintahkan para sahabiyah, kaum wanita, untuk mengurus jenazahnya, memandikannya, mengkafaninya, kemudian menghadapkan di hadapan Nabi SAW untuk mensolatkan jenazah bagi wanita ini. Begitu Rasulullah SAW sudah menyiapkan salat jenazah, semua para sahabat berbaris. Datanglah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, tusalli 'alaiha wa qad zanat. Engkau mau menyelati wanita ini, dia pezina ya Rasulullah. Engkau mau menyelati pezina ini ya Rasulullah. Rasulullah SAW menenangkan hati Umar bin Khattab. Ya Umar, laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah la wasi'athum. Sungguh wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang sempurna sekali. Kalaulah dibagikan sampai 70 penduduk Madinah, akan mencukupi taubatnya wanita ini. Ya Umar, siapakah orang yang lebih mulia daripada wanita ini? Bukankah dia bermaksiat, berdosa, dia mengakui kemaksiatan dan dosanya. Faghfara laha.
akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa wanita ini. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.